Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam ini, kami mau sama-sama disegarkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, pimpin setiap kami, agar kami boleh memahami, mengerti, dan pada akhirnya kami boleh mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami di masa usia kami saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati setiap kami, pimpin dan berkati jaringan yang kami pakai. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menapaki senja dengan mantap, itu tema kita ya. Nah, tema ini diambil dari YouTube-nya GKI Emmaus. Jadi waktu itu GKI Emmaus Surabaya mengadakan satu kayak semacam seminar atau semacam pendalaman Alkitab begitu ya, yang dibawakan oleh Ibu Hosiana Hosea. Kalau nggak salah waktu ulang tahun TESEM ya, kita juga pernah ngundang ya. Ya, Nah, ini diambil dari situ begitu ya, dan kita akan sama-sama belajar apa sih maksudnya menapaki senja dengan mantap. Bagaimana caranya gitu ya, kita akan coba sama-sama lihat. Nah, mungkin kita pernah mendengar yang namanya ini, umur itu cuma sekedar angka begitu ya, kita pernah mendengar mungkin. Jadi ada perkataan, ada pernyataan usia itu hanya sekedar angka aja. It is just a number, begitu ya. Oleh sebab itu dikatakan you are not too old and it is not too late. Kita itu belum terlalu tua sebenarnya. Dan ini saat ini juga belum terlalu terlambat. Jadi usia saat ini itu bukan karena usianya tinggi begitu ya, 50, 70, 60, berarti ini kita sudah nggak bisa apa-apa, bukan seperti ini sudah terlalu tua, ini udah usia begini, melakukan segala sesuatu sudah terlambat, bukan seperti itu ya. Jadi pernyataan usia ini cuma sekedar angka sehingga kita itu tidak terlalu tua, dan sekarang ini juga bukan terlalu terlambat. Sehingga yang penting itu bukan angka usia kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita di usia ini. Bagaimana kita merasakan dan menghayati usia kita saat ini. Itu yang penting dan lebih berarti. Bukan berapa usia kita, bukan berapa umur kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita di usia saat ini, bagaimana kita bisa merasakan dan menghayati usia kita saat ini, itu yang lebih penting dibandingkan angkanya. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau ngomong-ngomong begitu ya, kan temanya menapaki senja dengan mantap. Memangnya senja kehidupan itu dimulai kapan sih? Senja kehidupan itu dimulai setelah pensiun, begitu ya. Jadi kalau udah mulai pensiun, udah mulai deh, aduh ini sudah masuk usia senja kita. Kita sudah menapaki senja ini. Karena apa? Karena kalau udah pensiun, kita udah nggak bisa aktif seperti biasa. Kalau udah pensiun, kita biasanya misalnya ke kantor, kah? Kalau khususnya ini yang wanita karir begitu ya. Udah nggak ke kantor, udah nggak kerja, aduh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Seakan-akan sudah waktu usia senja ini yang kita sudah mulai lewati begitu. Beda kalau kita yang punya toko, punya usaha sendiri, masih bisa kerja, masih bisa ke toko ya. Kemarin Ayen cerita jam 9 buka toko, mestinya jam 8, tapi kadang jam 9, kadang jam 10 ya, iya, kecuali hari Minggu begitu ya. Gitu. iya, Jadi buat yang buka toko mungkin nggak terlalu terasa menapaki kehidupan di usia senja. Tapi untuk orang yang bekerja di kantor, di perusahaan, wanita karir, itu pasti terasa sekali di usia pensiun. Ya. Biasanya usia pensiun itu tergantung ya, ada yang 55 tahun, ada yang 60 tahun yang iya. pensiun. Kalau di IPK, guru IPK itu pensiun 55 tahun. Jadi di kita di sekolah Sunodia kita sudah terima satu
satu orang pensiunan dari guru TK IPK. Jadi sekarang dia usianya 56 tahun begitu. Jadi di IPK itu 55 tahun pensiun. Kalau di GPIB itu 60 tahun dia pensiun. Ya. Jadi beda-beda. Setiap instansi, setiap lembaga, setiap perusahaan punya jenjang usia ya, punya masa pensiun, punya usia pensiun itu berbeda. Biasanya dimulai dari 55 paling cepat. Jadi dikatakan bahwa senja kehidupan itu dimulai setelah pensiun. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menapaki senja kehidupan ini dengan mantap. Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan mengatakan begini. Yang dimaksud dengan lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau usianya 60 tahun ke atas sudah bisa disebut sebagai lansia. Kalau 60 tahun ke bawah masih belum begitu ya. Masih ya mungkin sudah senior gitu ya, sudah usia indah tapi masih belum disebut lansia menurut peraturan pemerintah. Tapi kriteria usia ini juga berbeda. Nanti kita bisa lihat kriteria antara WHO dengan Departemen Kesehatan begitu. Itu beda sekali usianya, rentang usianya, rentang usia lansia. Gitu. Nah, pemerintah kita itu concern sekali dengan yang namanya para lansia. Setiap tanggal 29 Mei itu dirayakanlah, diperingatilah Hari Lanjut Usia Nasional. Ya, Hari Lanjut Usia. Jadi ternyata bukan cuma ada Hari Ibu, bukan cuma ada Hari Papa begitu ya, Hari Orang Tua, bukan cuma ada Hari Buruh. Ternyata ada Hari Lanjut Usia. Saya juga baru tahu gitu ya. Saya cari-cari. Oh, ternyata ada hari-hari lanjut usia. Diperingati setiap tanggal 29 Mei. Jadi pemerintah punya moto lansia sehat, Indonesia kuat. Luar biasa ya. Makanya ada banyak program untuk para lansia. Supaya lansianya, kalau katanya lansianya sehat, maka Indonesia itu kuat. Nah, ini adalah klasifikasi usia lansia yang diberikan oleh WHO. WHO itu Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, itu membagi lansia menjadi 4 kelompok, yaitu yang berada di usia pertengahan, usianya 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut tua 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua itu lebih daripada 90 tahun. Ya. Ini klasifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia. Dan saya katakan ini berbeda dengan yang dibuat, yang diklasifikasikan oleh Departemen Kesehatan kita. Kalau Departemen Kesehatan kita, itu di tahun 2009 lah ya, mengklasifikasikan kategori usia, masa lansia awal itu usianya 46 sampai 55 tahun, masa lansia akhir 56 sampai 65 tahun, dan masa manula ya itu 65 ke atas. Nah, kita ini udah sampai mana nih ya? Di usia berapa ini? II semuanya? 70. 70, wih, udah masa manula, luar biasa. IAB ya. Yang lain berapa nih kira-kira? Mungkin di masa lansia akhir dan masa manula kali ya? Kalau ya, 4. Wih, luar biasa. Anugerah Tuhan ya. Karena 4. 4, iya. Tuhan begitu luar biasa kasih usia yang sangat luar biasa ya. Tapi capek. Tapi capek. Nah, nanti kita lihat ya di usia begini apa yang terjadi ya. Ini yang menjadi realita daripada kehidupan
orang-orang di usia lanjut. Jadi sudah usianya lanjut, biasanya sudah tua, sudah pensiun begitu ya. Ini realitanya begini. Alkitab juga mengatakan seperti ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia lahiriah kami merosot. Alkitab menyatakan bahwa memang semakin usia lanjut, semakin berusia, semakin tua begitu ya, maka secara fisik kita pasti akan merosot. Ya. Ya, mengalami penurunan. Nanti kita akan lihat mengalami penurunan dalam hal apa aja begitu. Tapi kabar baiknya adalah sekalipun fisik kita merosot, menurun, tapi secara batinnya, secara spiritual, kita masih bisa diperbaiki, diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, kalau dari segi fisik, dari segi lahiriah yang merosot, apa aja kira-kira? Kalau di usia kayak gini yang bikin kita, aduh ini usia sudah tua nih, kayaknya fisiknya merosot dalam hal apa aja nih? Kaki contoh. Kaki, betul. Kakinya capek, jalan jauh kaki udah sakit. Iya. Iya, kaki. Belum asam urat gitu ya, kalau ada asam urat, rematik lah. Makanya kadang-kala suka bawa balsem kemana-mana. Betul, betul. Oles-oles sudah. Apalagi selain kaki? Pinggang. Pinggangnya encok, nggak bisa lagi angkat yang gede, yang berat-berat. Ya, nggak kuat lagi. Nggak kuat, aduh. Makanya ya usia yang seperti ini ya, kita mesti hati-hati sekali, jangan sampai nanti jatuh ya. Biasanya kalau jatuh suka bahaya. Iya. Oh ya, kita mesti hati-hati. Apalagi kira-kira yang merosot? Suka lupa. Suka lupa, betul. Aduh, ini penyakit orang tua ini. Iya, kadang lupa taruh barang. Itu lupa taruh barang. Iya, mana? Kadang juga suka lupa. Ngomong ini tiba-tiba, aduh ngomong apa ya, suka lupa. Iya. Betul. Ngomong-ngomong kalau khotbah suka lupa nggak ini? Ya, khotbah hari Minggu. Baru keluar dari gereja, aduh tadi khotbahnya apa ya, lupa ini gitu ya. Jadi banyak yang merosot. Nah, ini dia yang merosot. Rambut. Rambutnya bukan cuma putih. Nanti lama-lama rontok jadi botak. Itu mah sudah sewajarnya. Semakin usia, semakin menurun nih rambut nih. Jadi ada uban-uban ini gitu ya, ada putih-putih, itu tanda kedewasaan. Kalau di Pemasmur mengatakan itu tanda kedewasaan ya. Jadi udah beruban. Kadang bukan cuma uban bisa hilang. Apalagi kalau yang bapak-bapak. Bapak-bapak ada lapangan golf di tengah gitu ya. Karena apa, sudah nggak tumbuh lagi rambutnya. Jadi dari rambut sudah nggak tumbuh, mengalami penurunan. Lalu apa lagi? Telinga. Kalau dulu masih bisa dengar yang pelan-pelan. Sekarang mesti teriak-teriak karena nggak bisa dengar jelas. Iya. Mau makan, Ma? Hah? Ma, ayo makan. Hah? Ma, ayo makan. Oh iya. Nah, gitu ya. Karena kita dengar dengan jelas. Itu sudah biasa. Kebanyakan orang tua seperti itu. Apalagi mata. Ya, matanya. Kalau dulu bisa lihat jelas. Sekarang nggak berani. Ini kemarin bilang, naik motor nggak berani malam-malam. Iya, jangan naik motor malam-malam begitu ya. Ini bilang udah nggak berani naik motor malam-malam. Kalau dulu masih berani begitu. Sekarang nggak berani. Iya, karena kadang-kadang kita matanya juga udah nggak terlalu jelas. Baca aja, itu kalau mau baca,
Tuh kayak gambar di sini ya, bacanya dia harus tahu gitu. Atau juga tulisan-tulisan yang kecil udah nggak tahu tuh bacanya apa. Penyakit orang tua dari mata gitu ya. Lalu apalagi? Kalau Ibu Hosiana bilang mulut merosot. Kenapa? Dulu mungkin waktu masih belum terlalu lanjut usia, ngomongnya masih bisa dijaga. Tapi sekarang karena sudah lanjut usia, cerewet katanya. Bawel. Suka ngomong. Ini salah, itu salah. Kalau di rumah misalnya ada cucu ngapain gitu ya, bikin kotor. Aduh, bikin kotor misalnya. Atau misalnya anak bikin apa dia langsung cewetin, bla 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 begitu. Jadi kalau kata Ibu Hosiana bilang semakin usia lanjut itu ternyata mulutnya kita ini juga bermasalah karena kita selalu cerewet, selalu bawel, katanya begitu ya. Kemudian apa tadi yang dibilang Ii ya, betul ya, pinggang encok ya, udah capek, nggak bisa angkat berat dan kadang kala bikin kita jalannya itu bikin bongkok, bikin bungkuk karena tulangnya itu udah nggak kuat. Nah, osteoporosis ya, apalagi kalau waktu mudanya jarang minum susu katanya, jarang jarang suka ngelangkah, jarang jalan-jalan. Waduh, otak tulangnya itu cepat keropos. Lalu apalagi tadi yang Abi bilang cepat lupa. Ya, dari sisi pikiran, dari sisi otak itu cepat lupa. Itu penyakit orang tua. Lalu kemudian Ibu Hosiana bilang begini, semakin tua biasanya itu udah nggak terlalu fokus sama kebersihan badan. Jadi kadang-kadang orang tua itu nggak bisa rawat diri dengan baik, jadi bau katanya, suka bau. Coba Ii pikirkan waktu masih umur 30-40-an tahun gitu ya, kemana-mana pakai parfum kan, sisir rambut, kalau bisa konde, kalau bisa ke salon. Tapi kalau sekarang biasanya biasanya parfumnya apa? Nyangin. Nah, Betul itu. Nyangin, minyak terapi. lagi parfum. Kalau dulu mungkin pakai parfum yang Lagi. wangi gitu ya. Enggak sekarang. Kalau dulu juga pakai bajunya mungkin yang bagus, bukan bagus, yang agak seksi, yang nampilin bentuk badan. Kalau sekarang mah enggak. Mungkin sekarang cari yang banyak kantong supaya ngantongin duit gampang begitu ya. Ya, yang nggak susah, pokoknya cari baju yang gampang. Nggak usah yang perlu yang seksi-seksi lah, yang apa nggak perlu itu. Kalau dulu mungkin mandi sehari bisa 2-3 kali. Kalau sekarang, aduh takut rematik, sehari sekali cukup. Misalnya, ya. Jadi dibilang semakin tua fisik merosot gitu, kadang-kala nggak bisa jaga kebersihan dengan baik. Jadinya apa? Jadinya bau katanya. Nah, yang terakhir penyakit orang tua katanya secara fisik merosot di gambar yang terakhir. Kalau ini Ai lihat, ini gambar yang perempuan gini ya, kayak Beser. beser, betul ya. Debbie betul, suka beser. Ya. Kadang-kala malah ada yang nggak bisa tahan pipis, jadinya tompol begitu ya. Itu sakitnya, kita lanjutnya begitu memang. Karena secara fisik merosot. Dan kita nggak bisa pungkiri itu. Kita nggak bisa bilang, aduh, kenapa ya saya begini? Tadi saya yang lain juga begitu. Mungkin nggak semuanya. Misalnya yang satu, telinganya masih bagus, matanya masih bagus, tapi mungkin badannya bagus misalnya. Yang satu lagi mungkin badannya tegak nih, jalannya masih oke karena suka olahraga, lincah, kayak Debbie tuh lincah tuh kalau senang ya. Tapi mungkin di hal yang lainnya merosot fisiknya. Bisa
bisa jadi, dan itu biasa, itu lumrah. Karena di usia senja, memasuki usia senja ini, usia lanjut usia ini, memang fisik kita merosot dan lemah. Alkitab aja udah mengatakan tadi, bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Gitu. Lalu kemudian kita juga ada yang namanya realita kita bukan cuma fisik tapi mental. Mental kita bisa jadi ada kemunduran karena merasa, aduh saya sudah usia seperti ini, lalu nggak bisa dengar jelas, nggak bisa lihat dengan jelas. Kadangkala juga saya mungkin merasa merepotkan anak, merepotkan cucu misalnya, merepotkan keluarga. Kadangkala mental kita bisa mengalami kemunduran. Aduh saya cepat lupa, aduh kenapa ya saya cepat lupa. Mungkin kita bisa mengalami kesedihan seperti itu. Tapi dikatakan begini, secara mental memang bisa ada kemunduran, tapi hal itu bisa dicegah. Dicegahnya dengan cara bagaimana? Dengan buat tulisan, nulis, banyak nulis. Buat ai-ai yang suka lupa, banyak nulis. Menulis itu bisa membuat ingatan kita lebih tajam. Jadi ingat. Lalu mungkin ada yang bilang, iya Cuantang saya nulis, tapi saya lupa bukunya kamu di mana? Ya awat ini gitu ya. Saya nulis di sini Cuantang, tapi buku catatannya lupa di mana ditaruh gitu ya. Nah itu kita bisa latih. Untuk bisa mental kita nggak mundur, kita bisa cegah dengan cara kita rajin tulis. Lalu hidup disiplin, teratur begitu ya, hidup teratur, hidup disiplin itu akan menolong kita supaya kita nggak terlalu mental kita merosot, nggak terlalu kita mengalami kemunduran. Dan juga kita bisa, kalau Ibu Hosiana bilang, coba taruh barang pada tempatnya. Misalnya ambil gunting di atas lemari, nanti taruh lagi di tempat yang sama. Jangan taruh sembarangan. Itu akan menolong kita supaya kita bisa ingat katanya. Dengan begitu mental kita juga bisa terjaga. Kadang-kala kan kita suka kesel, cari sesuatu nggak dapat karena lupa taruhnya itu. Suka emosi sendiri. Betul nggak nih? Ya, di mana sih taruhnya begitu ya? Kadang kita nyalain orang ini gitu. Nah, kalau kata Ibu Hosiana bilang, mental itu kita bisa cegah kok. Kalau kita mengalami kemunduran mental, kita bisa cegah. Kalau fisik, itu memang sudah sewajarnya, memang sudah terjadi begitu. Kita mungkin cuma bisa menghindari atau kita cuma bisa sedikit perlahan-lahan bisa jaga begitu ya, tapi tetap akan mengalami juga. Nah, untuk mental ini kita bisa cegah dengan cara ya tadi, menulis, mencatat, hidup disiplin, dan taruh barang pada tempatnya. Nah, kabar baiknya buat kita adalah, buat kita yang di usia lanjut, kabar baiknya apa? Fisik kita merosot, mental kita mungkin bisa mengalami kemunduran, tapi dari sisi spiritual, itu kita bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Dari sisi spiritual, kita bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita, sekalipun usianya sudah lanjut, fisik melemah, tapi spiritual kita bisa naik, bisa meningkat. Karena spiritual kita bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini yang membuat kita nggak tawar hati, begitu kata Paulus. Inilah yang membuat kita tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami itu dibaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi ini kabar baik buat kita. Alkitab mencatatnya buat kita. Fisik kita melemah, mental kita mungkin bisa menurun, walaupun kita bisa cegah dengan banyak latihan. Tapi kabar baiknya, spiritual kita, kehidupan rohani kita bisa meningkat karena kita bisa mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Bagaimana bisa? Karena itu kita bisa dialami, peningkatan spiritual itu dialami
karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ini kuncinya. Ya, kuncinya. Senja kehidupan ini harus kita jalani. Senja kehidupan ini harus kita lewati. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri. Tapi semua kita bisa lakukan, kita bisa lewati dengan baik, dengan mantap, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, Ibu Hosiana mengatakan kita harus menerima keberadaan kita sebagai orang tua dan usia lanjut. Seringkali ada orang yang tidak bisa menerima bahwa dirinya itu sudah tua, sudah usia lanjut. Seringkali ada orang yang tidak bisa terima bahwa dirinya itu sudah masuk manula. Jadi seakan-akan merasa seperti bisa apa ya? Pokoknya, aduh saya nggak bisa nih. Pokoknya saya mau menolak, gitu ya, menolak usia tua begitu ya. Kadang-kala kalau misalnya kayak artis-artis begitu ya, kalau sudah tua ya operasi lah gitu ya, supaya kelihatan awet muda, kayak siapa tuh, Siti DJ atau siapa gitu ya, hilang turutannya karena dia bilang saya ingin awet muda gitu. Kata Tuhan saya bilang enggak begitu. Kita itu bisa menjalani kehidupan senja ini, itu ada suatu keharusan yang harus kita jalani, dan kita bisa jalaninya dengan baik karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi terima keberadaan kita sebagai orang tua dan sebagai usia lanjut. Terima dulu. Supaya kita bisa menjalani kehidupan itu dengan mantap, supaya kita bisa menapaki senja ini dengan mantap, maka terimalah keberadaan kita. Terima keberadaan kita sebagai orang tua dan juga usia lanjut. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa menapaki senja ini dengan mantap? Yang pertama, menyambut senja kehidupan sebagai anugerah Allah. Ingat, kita bisa di usia saat ini itu adalah anugerahnya Allah. Ya. Bisa mencapai usia 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu adalah anugerah Allah. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa mencapai usia seperti itu. Ada banyak orang yang meninggal muda. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat anaknya dewasa, menikah, punya cucu. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat anggota keluarganya lagi karena sudah meninggal begitu ya, karena dia sudah tidak bisa, usianya nggak panjang. Nah, kalau saat ini II semua ada sampai saat ini sehat dalam anugerah Tuhan, usianya sudah sangat luar biasa begitu ya, di atas 60 tahun, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi sambutlah senja kehidupan ini sebagai anugerahnya Allah. Maka kita bisa menapaki senja dengan mantap. Kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dengan mantap. Jangan terganggu dengan fisik yang merosot. Jangan terganggu dengan keadaan fisik yang kurang. Aduh, ini misalnya rambut rontok, badan bungkuk, kaki cepat capek. Jangan terganggu dengan itu. Tapi lihatlah kepada sekeliling kita. Orang-orang yang masih bisa kita lihat. Orang-orang yang masih bisa kita jangkau. Orang-orang yang masih kita bisa perhatikan. Lihatlah itu. Ya. Ketika kita bisa menyambut senja kehidupan ini sebagai anugerah Allah, maka kita bisa menapaki senja dengan mantap. Yang kedua apa? Syukuri. Mensyukuri anugerahnya Tuhan dengan apa? Dengan gaya hidup yang benar. Jangan sembarangan. Mentang-mentang udah usia lanjut, jadi pikir, sudahlah. Sudah usia senja ini, nggak jaga kesehatan. Jangan seperti itu. Udahlah, udah usia seperti ini. Sudahlah, kita nggak usah pikirkan lagi merawat diri. Jangan seperti itu. Tapi mari kita
menapaki senja dengan mantap dengan cara apa? Gaya hidup yang benar. Ya, kita jaga tubuh kita rawat diri kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan itu kita masih ada sampai saat ini. Amin. Jadikan bersyukur sebagai gaya hidup kita. Kan, kalau yang lain kan kita dengar ya, jadikan penginjilan PI sebagai gaya hidup. Nah, di sisi lain, jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup kita. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Syukuri semua. Kalau Tuhan kasih mata yang nggak jelas, bersyukurlah. Karena walaupun mata nggak jelas, tapi mungkin telinga kita jelas. Syukurilah telinga yang mungkin nggak dengar jelas. Karena mungkin telinga kita nggak jelas, tapi tubuh kita sehat, luar biasa, kolesterol nggak ada gitu. Aduh, Tuhan tahu, tapi saya sakit-sakitan ini. Bersyukurlah. Saya ingat Iabi pernah cerita. Waktu di Malaysia ya Iabi ya, waktu dioperasi, ya mungkin dalam kesakitan, dalam semuanya begitu ya. Saya yakin sih nggak setiap kita pasti nggak mau sakit gitu. Tapi Iabi cerita waktu di Malaysia begitu, dia bisa dekat dengan anak-anak. Dengan Coach Chuen, dia bisa, dan saya yakin Iabi juga bisa merasakan bahwa semua anaknya, mantunya, itu perhatian sama dia. Di tengah-tengah rasa sakit. Bersyukur tetap. Walaupun kita sakit, tetap bersyukur. Ada rasa kehilangan misalnya. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tetap bersyukur. Kenapa? Karena mungkin sekarang sudah sehat. Sudah sama Tuhan. Amin. Amin ya iya. Amin. Akan bersama Tuhan. Itu yang bikin kita bersyukur. Kita kehilangan. Tapi dia senang sama Tuhan. Bahagia sama Tuhan. Dibanding di sini dia sakit-sakitan. Dan sekarang sama Tuhan udah sehat. Udah luar biasa. Jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup. Yeah. Kita bisa menapaki senja dengan mantap. Jadi nggak lagi mikirin, aduh ini sakit, oh Tuhan kenapa begini? Nggak seperti itu. Tapi lihat, aduh ini sakit Tuhan, tapi bersyukur yang ini saya nggak sakit. Aduh Tuhan, ini badan saya, kaki saya mungkin encok atau nggak bisa jalan. Tapi bersyukur, mata saya masih bisa bagus. Mulut saya masih bisa ngomong. Ada loh yang orang tua yang kena stroke nggak bisa ngomong. Gitu ya, papa saya dulu stroke nggak bisa ngomong. Nggak ngerti ngomongnya apa. Syukuri. Mensyukuri anugerahnya Tuhan. Dengan gaya hidup yang benar. Maka kita bisa menapaki senja dengan mantap. Amin. Lalu lakukanlah bagian kita sebagai seorang senior. Jangan males atau jangan males-malesan. Kadang-kala ya ada orang yang sudah usia senja, lalu menganggap, aduh ini sudah tua, males-malesan aja. Di rumah, tiduran aja. Nggak mau berjemur, padahal jemur itu sehat. Ya. Berjemur di pagi hari itu sehat. Nggak mau ngapa-ngapain, bisa jalan, tapi kalau mau makan mesti di tempat tidur. Bisa makan sendiri, tapi aduh males, disuapin aja deh. Jadi kayak bayi gede begitu. Nah, Ibu Hosiana mengatakan kalau kita mau menapaki senja dengan mantap, maka lakukan bagian kita sebagai seorang senior. Jadi teladan. Jadilah teladan bagi junior-junior kita. Jangan males-malesan. Jangan menganggap karena udah usia senja jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu salah. Ya. Saya senang sekali dengan Teson begitu ya. Teson ini menjadi teladan buat kita-kita. Apalagi yang pengurus-pengurus ini ya, rajin besuk. Kalau laporan di rapat majelis ya, Teson itu luar biasa. Setiap bulan selalu ada yang dibesuk. Luar biasa. Ya, semangatnya mantap. Jadi itu yang jadi teladan. Belum lagi saya pernah lihat yang Teson itu ya nari-nari atau apa. Wah, itu heboh luar biasa. Jadi teladan buat kita. Main angklung. Oh. Buat kita jadi teladan. Rajin pelayanan. Kalau persekutuan saya ingat sekali waktu masih tinggal di pusat ya. Pesan dulu mulai jam 5. Itu mulai jam 5 ya.
Jam 4, 4:15 itu udah pada datang. Luar biasa memang. Padahal mulainya jam 5. Paling telat itu 4:30 sudah pada kumpul semua. Jadi itu menjadi teladan bagi setiap kita yang muda-muda, bagi misi ya. Jadi teladan, oh iya ya kita mesti ngikutin ini. Asup semua luar biasa kalau datang persekutuan nggak pernah terlambat begitu ya. Nah, di usia banyak hal. Lakukan bagian kita sebagai seorang senior. Berdoa, ya, pelayanan, begitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Pembesukan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang senior, sebagai seorang lansia, sebagai seorang yang sudah di usia senja, lakukanlah itu. Jadilah teladan. Melakukan bagian kita sebagai seorang senior. Kalau kita lakukan itu, maka kita bisa menapaki senja dengan mantap. Yang terakhir apa? Fokus pada Yesus. Ingat janji-janjinya. Ingat janjinya Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya kita bisa menapaki senja dengan mantap. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Yesus pada janji-janjinya. Jangan fokus pada yang lain. Jangan lihat yang lain, tapi Yesus fokus pada Yesus. Ada banyak janji yang menguatkan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan itu yang bisa kita ingat. Ya. Apa yang Tuhan janjikan? 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Tuhan itu telah memberikan anugerah kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ini janji Tuhan. Segala sesuatu yang berguna itu Tuhan kasih kepada kita. Ya, nah itu yang Tuhan berikan. Jadi fokus kepada janjinya Tuhan. Ya. Jadi kita harus fokus kepada janji Tuhan. Jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan kasih semua yang kita butuhkan. Yang berguna untuk hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Ini janji yang menguatkan. Di usia senja ini mungkin ada banyak hal nih yang menjadi pemikiran kita. Apalagi kalau ada target-target tertentu yang tidak bisa kita capai begitu ya. Mungkin ada keinginan-keinginan, harapan-harapan tertentu yang belum kita dapatkan. Ingat, Tuhan itu akan kasih kita jalan keluar. Tuhan itu nggak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan itu apa? Setia. Ya. Nah, ini yang janji yang menguatkan. Nah, sebagai penutup, supaya kita bisa menapaki senja dengan mantap. Ini adalah hal yang biasa. Tapi hal yang biasa ini punya dampak yang luar biasa buat kehidupan rohani kita. Buat kehidupan spiritual kita. Buat kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesama saudara seiman kita. Hal yang biasa kita dengar, tapi dampaknya luar biasa kalau kita lakukan. Apa itu? Sediakanlah
Milikilah, adakanlah waktu bersama dengan Tuhan. Miliki, siapkan, sediakan, adakan waktu bersama dengan Tuhan. Waktu bersama Tuhan di dalam saat teduh pribadi. Baca Alkitab, berdoa secara pribadi. Punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Bukan cuma itu. Punya waktu untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman. Siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan waktu untuk sama-sama diperlengkapi di dalam firman Tuhan. Melalui pembinaan dan yang lain-lain. Siapkan waktu untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Sediakan waktu. Adakanlah waktu bersama dengan Tuhan. Maka saya yakin setiap kita, Asuk bisa menapaki senja dengan mantap. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, dan kita pun menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Menapaki senja dengan mantap bisa kita lakukan. Kalau kita menyambut senja kehidupan ini sebagai anugerah Allah. Kalau kita mensyukuri anugerahnya itu dengan gaya hidup yang benar. Kita bisa melakukan bagian kita sebagai seorang senior. Dan kita juga fokus kepada Yesus. Ingat kepada janji-janjinya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir ini. Punya waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau ada yang mau di-sharingkan? Atau cukup karena aduh Cuan tahu sudah jam 9, sudah waktunya saya tidur ini Cuan tahu. Cukup? Mudah-mudahan jelas. Ingat baik-baik menapaki senja dengan mantap itu kita bisa lakukan kalau kita bisa terima keberadaan kita sebagai seorang yang sudah lanjut usia. Kita bisa mensyukuri anugerah Allah, menjadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup. Kita juga bisa melakukan bagian kita sebagai seorang senior. Dan kita juga bisa fokus kepada Tuhan. Dengan tidak lupa memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan sesama saudara seiman. Di dalam ibadah. Di dalam pelayanan. Dan juga di dalam memberitakan Injil kepada Tuhan. Kalau sudah selesai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu ini. Biarlah apa yang kami dengar membuat kami mensyukuri anugerah Tuhan kepada setiap kami yang telah mempercayakan usia sampai dengan saat ini kepada kami. Tolong kami bisa menapaki senja kehidupan ini dengan baik, oleh karena kami meyakini Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan dan mengingat bahwa kami masih ada sampai dengan saat ini. Semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami melakukan yang menjadi bagian kami. Dan kami berfokus kepada Tuhan. Kami tetap menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Hubungan kami dengan sesama saudara seiman. Dan biarlah kami boleh menjadi teladan bagi mereka yang masih junior. Bagi anak cucu kami. Bagi rekan-rekan kami. Bagi jemaat yang ada di gereja. Biarlah kami boleh menjadi teladan dan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong bantu kami agar kami bisa menapaki senja kehidupan ini dengan mantap bersama dengan Tuhan dan oleh karena Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.